Ada satu fenomena yang menarik di awal perjalanan Islam, bahwa Rasulullah SAW 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah. Selama 13 tahun di Mekah, Rasulullah SAW tidak membangun apapun. Artinya tidak membangun bangunan secara fisik, karena tentu kondisi di Mekah tidak memungkinkan bagi kaum muslimin untuk melakukan satu tindakan yang mencerminkan kebersamaan kaum muslimin sebagai jamaah, sebagai komunitas, sebagai masyarakat, apalagi sebagai umat. Kaum muslimin di Mekah hidup sebagai pribadi-pribadi yang untuk dapat mempertahankan keyakinan keimanannya saja tantangannya teramat sangat berat. Maka kita tidak melihat ada satu kegiatan di Mekah selama 13 tahun yang dilakukan Rasulullah SAW yang mencerminkan kebersamaan itu. Tapi tidak demikian setelah Rasulullah SAW meninggalkan Mekah dan hijrah ke Madinah, di mana kepindahannya ini bukan sekedar perpindahan fisik atau badan. Akan tetapi Rasulullah SAW ketika tiba di Madinah membawa cita-cita besar, membawa gagasan besar, dan membawa rencana besar, yaitu membentuk ummatan muslimah, membentuk ummah, kegiatan bersama, kegiatan berjamaah, kegiatan kolektif kaum muslimin dimulai dari titik hijrah. Artinya kaum muslimin tidak lagi hidup sebagai pribadi-pribadi, tetapi selain pribadi-pribadi, mereka adalah satu jamaah, mereka adalah satu masyarakat, mereka adalah satu ummah. Jelas dalam Piagam Madinah, pasal pertama, Rasulullah SAW membuat pernyataan. Piagam Madinah bisa dikatakan sebagai undang-undang dasar, konstitusi umat Islam. Rasulullah menyatakan, al-muslimuna ummatun wahidatun min dunin nas. Identitas kaum muslimin dijelaskan di pasal awal atau di pasal pertama, bahwa semua orang muslim adalah ummatun wahidah, adalah satu umat. Artinya asal seseorang itu bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, dan beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka itulah yang menjadi penanda, itulah yang menjadi syarat awal untuk menjadi bagian dari ummah. Ummatun wahidah, satu umat min dunin nas, yang berdiri sendiri, punya ciri khas sendiri, punya kepribadian sendiri, dan berbeda dari umat yang lain. Ini untuk pertama kalinya Rasulullah SAW katakan itu. Dan tentu sejak itu, Bapak-bapak Ibu sekalian, setiap muslim yang menjadi bagian dari umat tidak lagi berdiri sendiri. Persoalannya, dia harus bertanggung jawab terhadap masalah dirinya. Tapi di saat yang sama, ada umat Islam secara keseluruhan yang ikut bertanggung jawab terhadap permasalahannya apabila dia tidak bisa menyelesaikannya. Yas'a fi dhimmatihi adnahu. Jadi urusan setiap muslim kemudian menjadi urusan bersama. Artinya ketika seorang muslim punya masalah, asal dia muslim dan menjadi bagian dari umat, dan masalah itu tentu tanggung jawab pribadinya. Tapi ketika dia tidak mampu menyelesaikan masalah itu, maka kemudian secara bertahap orang-orang terdekatnya sampai umat secara keseluruhan itu ikut bertanggung jawab terhadap permasalahannya. Piagam Madinah yang mencatat bahwa umat Islam atau kaum muslimin adalah satu umat, dan bahwa setiap urusan kaum muslimin menjadi tanggung jawab bersama. Apabila dia tidak mampu
menjalankan atau menyelesaikan urusannya. Itu bukan sekedar catatan di atas kertas. Dengan asas inilah kita bisa membaca mengapa Rasulullah SAW sampai rela untuk tidak bisa nyenyak tidur dan tidak kenyang makan selagi ada sahabat-sahabat di sekitarnya yang kelaparan. Rasulullah SAW sampai menolak permintaan sang putri yang sangat-sangat dicintainya, Fatimah, ketika memohon kepada ayahanda Rasulullah SAW untuk disiapkan dalam hal ini di masa itu dibelikan seorang budak untuk memberikan pelayanan atau menyelesaikan urusan-urusan berat di rumah tangga Fatimah. Rasulullah SAW berkata, putriku, apabila aku belikan seorang budak untuk menjadi pelayanmu, itu artinya aku akan membiarkan perut-perut banyak sahabatku akan kelaparan. Seorang ayah menolak permintaan putrinya, dan itu baginda Rasulullah SAW kepada Fatimah hanya karena memikirkan perut para sahabatnya. Itu tidak mungkin dilakukan seorang ayah sekarang kepada anaknya. Ketika merengek kepadanya, ya beliin HP dong. Banyak tetangga kita belum punya HP. Ayah belikan dulu, nanti baru kamu. Itu gak terbayang sekarang. Hal inilah yang membuat Umar bin Khattab berkata menjelang meninggal kepada putranya Abdullah, coba hitung kekayaan ayah dan hitung utang ayah. Setelah urusan jenazah ayah selesai, maka lunasilah utang ayah dari harta peninggalan ayah. Apabila harta ayah tidak cukup, maka mintalah bantuan kepada keluarga kita, keluarga besar Umar, untuk menyelesaikannya. Karena ketika urusan Umar, utang Umar tidak bisa dilunasi oleh harta Umar, maka keluarga besarnya bertanggung jawab. Dan apabila keluarga kita juga tidak sanggup, ini Umar hanya bukan berarti kenyataannya seperti itu. Umar tidak punya hutang sebesar itu, tapi Umar sedang mengajarkan kepada anaknya, inilah tanggung jawab sosial dalam Islam. Apabila kita tidak juga cukup untuk melunasi hutang ayah, maka mintalah kepada Bani Adi. Bani Adi adalah klan Umar ibn Khattab. Dan apabila Bani Adi tidak sanggup, tidak cukup untuk melunasi utang ayah, maka mintalah kepada Quraisy, suku kita. Tentu lebih besar lagi ini. Apabila Quraisy tidak sanggup membayar utang ayah, maka mintalah ke Baitul Mal. Kekayaan umat Islam. Harus umat Islam, seorang muslim yang meninggal ketika dia punya utang, harus lunas utangnya. Dengan cara itu, tanggung jawab itu berkembang. Apabila dalam lingkaran kecil tidak bisa diselesaikan, maka akan berkembang pada lingkaran lebih besar, lebih besar, lebih besar. Ini berdasarkan konsep ini. Dengan konsep ummatun wahidah inilah Salahuddin Al-Ayyubi di masa perang salib mewakafkan kekayaannya yang hasilnya mencapai puluhan ribu dinar dalam setiap tahun. Untuk apa? Untuk menebus tawanan-tawanan muslim di penjara orang-orang Romawi atau orang-orang salib, pasukan salib saat itu, sampai tuntas. Dengan konsep inilah Umar bin Abdul Aziz di masa di puncak kejayaan Islam, ketika mendengar laporan bahwa ada seorang muslim di penjara di negeri Romawi. Ceritanya begini. Di masa Umar bin Abdul Aziz, hubungan Islam dengan Romawi normal. Dan arti Romawi cenderung diam. Mereka tidak mau bertempur karena tahu kekuatan Islam sangat luar biasa. Maka hubungan diplomasi berjalan baik. Seorang duta Umar bin Abdul Aziz berkunjung ke negeri Romawi. Setelah selesai urusan kunjungannya, dia pulang melalui satu blok bangunan-bangunan yang ada di situ. Tiba-tiba di dekat satu pintu
atau katakanlah di belakang pintu, tidak jauh dari tempat yang dia lewati, terdengar ada suara lirih tetapi jelas membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kaget dia, di negeri ini, di negeri kafir, di satu bangunan aku mendengar orang membaca Bismillah. Siapa dia? Maka dia kemudian bertanya, siapa yang berada di dalam ini? Aku seorang muslim. Kenapa engkau berada di sini? Ini adalah penjara. Kenapa engkau di penjara? Aku bersama pasukan dalam sebuah pertempuran dan aku ditawan dengan beberapa sahabat. Setelah itu mereka membawa kami ke sini dan kami diadili, dalam arti dihukum. Kami diberi pilihan antara dua, masuk Nasrani atau akan dipenjara dan disiksa. Maka kami memilih untuk dipenjara dan disiksa. Mereka sampai mencongkel mataku dan aku sekarang buta. Mendengar itu, kata duta tadi, aku akan laporkan perihal ini kepada Umar bin Abdul Aziz, kepada Khalifah di ibu kota. Ketika mendengar berita itu, Umar bin Abdul Aziz langsung mengirim surat. Surat ini segera dikirim kepada Kaisar Romawi. Dan di dalam surat itu dengan sangat jelas dan tegas mengatakan, semua yang telah kita sepakati batal. Apabila engkau tidak mengeluarkan seorang muslim yang engkau penjara di penjara ini, di tempat ini, dan bebaskan dia sekarang juga. Jika tidak, maka aku akan kirimkan pasukan yang akan menyelamatkan dia, satu orang yang baris depannya berada di depan gerbangmu dan baris belakangnya pasukan itu berada di depan gerbangmu. Bayangkan dari Damaskus sampai ke Eropa. Ini bahasa yang sangat tegas, artinya seorang muslim itu adalah tanggung jawabmu. Ini dia ketika ummatun wahidah itu menjelma, bahwa seorang tawanan, satu orang di negeri asing, dan dia mempertahankan imannya diperlakukan seperti itu. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, aku akan kirimkan pasukan yang barisan depannya di depan gerbangmu dan barisan belakangnya di depan gerbangku. Sanggupkah penguasa muslim berkata begitu? Ummatun wahidah, setiap muslim menjadi tanggung jawab muslim yang lain. يا ويح نفسي الغاوية عن السبيل السوية أضحى